Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Mades. Hari ini saya mau sedikit cerita nih. Saya punya pasien yang datang dengan keluhan gangguan haid. Saya tanya, Bu, mensnya berapa kali? Ternyata mensnya jarang-jarang. Bahkan pernah dia bilang cuma 1 kali dalam 3-6 bulan. Artinya setahun cuma 3-4 kali. Padahal siklus haid yang normal itu kurang dari 35 hari, 21-35 hari. Kalau lebih dari 35 hari, kita katakan oligomenore. Bahkan pasien ini pernah sampai 6 bulan. Artinya sudah lewat dari 3 siklus haidnya, atau kita katakan amenore. Terus saya tanya lagi sama pasiennya, ada keluhan lain nggak? Sambil saya bertanya, saya amat-amati. Ternyata ada rambut-rambut halus seperti kumis. Dan kalau dicermati lagi, ternyata jerawatnya cukup banyak di wajahnya. Selanjutnya saya tanya ini, Bu, gimana selama nikah? Makin subur? Karena saya lihat ya tubuhnya cukup besar. Iya nih dok, saya naik 10 kilo selama menikah setahun ini. Karena enak, enjoy, makan gak terkontrol, sibuk dan tidak pernah olahraga. Selanjutnya saya suruh pasien untuk lakukan pemeriksaan ultrasonografi dari transvaginal. Apa yang saya dapati? Rahim normal, indung telurnya bagus, tidak ada kista, tidak ada tumor. Tapi jika dicermati lebih lanjut, ternyata sel telurnya kecil-kecil, seperti gambaran mutiara, kalung mutiara. Nah, pasien pada saat itu adalah hari ke-10 haid. Artinya hari 10 dari mulai pertama kali haid. Yang seharusnya pada siklus haid yang normal sudah ada sel telur yang besar atau dominan. Sedangkan pada pasien saat itu saya temukan hanya sel telur yang kecil-kecil. Nah, besar kecurigaan saya bahwa pasien ini mengalami siklus yang anovulasi atau tidak berovulasi. Artinya ada gangguan haid di sana. Sampai saya USG, saya tanyakan juga adakah riwayat kencing manis ataupun sakit gula di keluarganya. Ternyata kakeknya dan ibunya memiliki sakit kencing manis. Cuma pasien merasa saya baik-baik aja dok, selama ini sehat-sehat saja. Saya juga periksa gula ternyata normal. Nah, padahal pasien tidak pernah tahu bahwa yang diperiksa bukan hanya gula sewaktu saja, tapi harus pakai puasa. Selanjutnya saya bilang kepada pasien, Bu, ibu saya curigai punya penyakit, punya gangguan hormonal berupa PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, atau bahasa Indonesianya sindrom ovarian polikistik. Kita katakan sindrom karena sudah ada 2 dari 3 gejala. Padahal pada pasien ini semuanya muncul. Yang pertama adanya gangguan haid berupa haid yang memanjang, siklus haid memanjang, atau kita katakan oligomenore. Yang kedua adanya gangguan hormon androgen yang cukup tinggi pada pasien ini, ditandai misalnya saja dengan tumbuhnya rambut-rambut pada tempat-tempat yang tidak sewajarnya pada wanita. Dalam hal ini jarum, kumis, dan jerawat yang cukup tinggi merupakan tanda daripada hiperandrogen klinis. Gejala yang ketiga, kita bisa temukan gambaran dari ovarium yang gambarannya seperti sel telurnya seperti kalung mutiara tadi, atau kita bilang sel telur ovarium polikistik. Nah, selanjutnya saya tanya sama pasien, udah pernah periksa apa aja? Ternyata belum pernah diperiksa. Selanjutnya saya anjurkan pasien untuk periksa hormon-hormon. Kenapa? Karena pada pasien yang memiliki gangguan hormon berupa siklus haid yang memanjang atau tidak haid, harus juga disingkirkan adanya hormon-hormon yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya saja hormon prolaktin atau hormon air susu yang meningkat. Salah satu gejalanya adalah air susu yang keluar walaupun saat tidak menyusui. Kecurigaan itu harus disingkirkan karena bisa aja saja timbulnya tumor pada otak, sehingga harus diperiksa hormon itu. Yang kedua, gangguan hormon tiroid. Hormon-hormon tiroid yang tidak baik
kadar tidak normal bisa mengganggu siklus haid. Ada gangguan dari metabolisme insulinnya, kerjanya tidak efektif atau yang kita bisa bilang sebagai resistensi insulin. Jadi untuk mengatur gula yang masuk ke dalam sel perlu hormon insulin yang cukup tinggi. Nah, untuk itu makanya saya kasih obat-obatan yang membantu kerja insulin tadi. Jangan kaget kalau nanti dikasih obat untuk seperti obat sakit gula, Bu, karena memang kerjanya di sana. Kasih metformin, kita bisa kasih inlasin, vitamin D. Selain itu juga mengatur siklus haid dengan memberikan pil KB yang menekan kadar androgen tadi sebagai salah satu faktor yang bikin PCOS-nya timbul karena ada tingginya kadar androgen. Jadi kalau ibu pulang, kok saya PCOS dikasih obat kencing manis, dikasih obat KB, karena itu tujuannya untuk mengatur siklus haid ibu dengan cara menekan hormon androgennya. Selain itu, obat-obatan peningkatan kerja insulin, metformin dalam hal ini, dan gangguan metabolisme ibu bisa diatasi. Tapi itu tidak bisa selamanya, harus didukung dengan perubahan gaya hidup. Karena sekali lagi obat-obatan tidak cukup, harus kerjasama dengan pasien sendiri. What next? Apa selanjutnya? Setelah periksa, saya tanya sama pasien, Bu, pernah olahraga nggak nih Pak istrinya? Jawabnya, pernah Dok, jarang. Jarang apa nggak pernah? Sebulan paling sekali. Car Free Day. Jalan apa belanja? Belanja. Dok, tapi saya sering kerja di rumah loh Dok. Nyuci, setrika, nggak masuk hitungan ya Bu. Karena kapan kita katakan olahraga? Kalau heart rate kurang lebih naik 20%. Jadi kalau jalan-jalan di mall, jalan pagi, Car Free Day sambil belanja, itu nggak masuk hitungan. Jadi olahraga seperti apa sih yang tepat? Apa saja, yang penting dimulai dari sekarang. Seperti apa? Lari, jalan, berenang, aerobik, silahkan. Bersepeda pun boleh-boleh saja. Tapi kalau jalan pelan-pelan, seperti ke mall, nggak masuk hitungan Bu. Jadi saya selalu bilang sama pasien, jalannya kayak apa ya Dok? Jalannya seperti orang kebelet pipis. Nah, itulah speednya Bu, kurang lebih. Itu jalan cepatnya seperti itu. Kalau jalan pelan-pelan di mall lagi sale, itu nggak masuk hitungan tuh. Pasti pelan-pelan kan Bu. Nah, apalagi harus dibarengi dengan beban. Beban jangan berpikir harus ngangkat besi seperti atlet-atlet di angkat besi atau di gym sana Bu, nggak perlu. Beban tubuh sendiri. Caranya plank, squat, banyak teknik-teknik lain yang utamanya fokus pada daerah perut dan bagian bawah, sehingga aliran darah ke daerah panggul, ke daerah perut bagian bawah menjadi lebih tinggi, sehingga itu sangat bagus untuk proses organ reproduksi. Dan stamina pun jadi terjaga, sehingga nasihat untuk berhubungan teratur 2-3 hari sekali bisa terpenuhi. Kalau enggak, capek, akhirnya seminggu sekali. Bahkan saya punya pasien hanya sanggup sebulan sekali atau 2 kali. Padahal umurnya baru 30 tahun. Kenapa? Lelah, gak sempat olahraga. Jadi makan teratur, olahraga, imbangi dengan berjemur kena sinar matahari. Kurang lebih 15-30 menit, sekitar jam 10 sampai jam 11. Selain itu, sumber vitamin D juga bisa dipenuhi dari makanan-makanan yang mengandung produk-produk susu. Itu juga tinggi terhadap kandungan vitamin D. Ditambahkan lagi adalah makanan-makanan yang meningkatkan probiotik ataupun flora normal di usus. Misalnya saja yogurt, bahkan yang lagi ngetren sekarang kimchi, makanan fermentasi yang mengandung probiotik bisa dimakan Bu. Pasien suka bilang sama saya, Dok, saya ini udah diet loh Dok, udah diet, tapi dietnya turun 2 kilo, naiknya malah 4 kilo. Diet seperti apa sih? Tidak hanya kurangi makan, bukan dengan tidak makan, tapi makan yang cermat, makan yang cerdas. Makan yang seperti apa? Yang pertama, kurangi karbohidrat,
Bukan tidak makan ya Bu, kurangi dan pilih karbohidrat. Karbohidratnya yang kompleks. Jadi jangan produk-produk olahan, jangan produk tepung. Sebisa mungkin kalau mau makan nasi silahkan. Kalau bisa nasinya yang memiliki serat yang tinggi seperti nasi merah atau nasi hitam. Ataupun jumlahnya dikurangi tapi perbanyak serat. Serat harus tinggi. Jadi makan selalu dengan tambahan sayur atau buah. Tingkatkan itu. Ganti jumlah asupan karbohidrat, tambahkan protein dan serat. Nah, selanjutnya yang cukup penting dan suka dilupakan, be relax. Saya sangat paham bahwa pasangan-pasangan yang datang berkunjung rata-rata sudah stres. Banyak yang julitin, banyak yang kepoin, gak usah dipikirin. Karena kita harus fokus dengan diri masing-masing. Punya hobi apa? Kerjakan. Yang nonton drakor juga boleh. Tapi ingat, nonton drakor jangan yang sedih. Drakornya yang relax, yang lucu, yang santai. Hobi silahkan. Berkebun, masak, nonton. Yang bikin suasana hati tenang. Karena kalau tenang, happy, hormon-hormon menjadi lebih terjaga. Itu yang penting. Jadi, para pasangan di luar sana yang mengalami PCOS, jangan ragu. Be sure you can pregnant. Just relax and focus. Semangat!